Oke guys, aku Erik Yang. Nah, siapa di antara kalian yang suka pakai smartwatch tapi kalian nggak nyaman dan juga nggak pede karena bentuknya kotak terus? Ya, walaupun Apple Watch bentuknya peta ya, tapi smartwatch 100 ribuan di Shopee juga dia bentuknya peta gitu. Nah, tapi di video kali ini kalian gak usah khawatir karena di sini kalian bisa punya smartwatch ala-ala Konglo gitu ya. Jadi kalian pakainya bisa kayak Hotman Paris gini-gini ya kan. Karena di sini dia bentuknya ala jam analog, yang dimana kalau kita lihat kayak jam-jam klasik itu. Kalau untuk brandnya dari JT, yang dimana brand ini di Indonesia cuman dia yang berani kasih garansi semua produk dia selama 2 tahun. Nah, brand-brand lain biasanya setahun aja, tapi JT mantap gitu. Karena proses klaimnya gampang, garansi 2 tahun, gak usah khawatir rusak gitu. Dan ini dia tipenya JT Elite Series, yang dimana dia memiliki layar 1,39. Kita langsung aja lihat seperti apa bentuknya. Langsung kita gas. Nah, jadi kita udah lihat isi dari kotak Elite Series ini, dan ternyata memang Elite gitu smartwatchnya, keren banget. Dan kemudian kalau kita lihat di bagian sisi-sisinya, dia metal ya, metal yang kalau kita lihat di sini, premium banget cuy. Tidak ada bagian plastik. Keren banget. Di bagian belakang ada sensor dan kemudian ada tempat pengecasan 2 pin, oke? Dan kemudian kalau kita tarik smartwatchnya, nah bisa jadi cukup lentur, nggak kaku-kaku banget, mantap. Dan yang pastinya ini lebih tahan banting karena bahannya metal. Ini dengan harga 800.000, dan buat kalian yang mau beli silahkan cek linknya di kolom deskripsi. Jadi sekarang kita lihat untuk masalah kabelannya, oke. Nah, di sini dia menggunakan kabel magnetik 2 pin, oke. Panjangnya seperti ini, oke, cukup panjang. Dan kemudian di sini ada buku panduan buat kalian nggak paham, nah bisa kalian baca. Dan di sini dia include sama kartu garansi. Nah, jadi kalau misalkan rusak, ya kalian bisa klaim gitu. Kemudian di sini ada welcome card. Nah, isinya begitu aja, dan karena aku harus cobain smartwatchnya selama seminggu, dan kita langsung aja masuk ke minggu berikutnya. Jadi sekarang kita akan cobain smartwatch JT Elite ini. Nah, sudah aku pasang dan ini aplikasinya juga sudah aku install. Masuk ke aplikasinya dan kalian tinggal masuk ke running seperti ini. Nah, maka kalian bisa berolahraga. Nah, sekarang di sini gerimis banget. Nah, di sini HP aku pun sampai basah, dan nggak apa-apa, kita bakal coba jalan 1 km di kondisi yang gerimis ini, dan kita lihat apakah bagus. Karena aku mau tahu juga, nggak masalah apakah dia di sini tahan air, apakah dia bisa dipakai untuk gerimis, dan apakah kenyamanannya oke. Nah, makanya aku langsung cobain aja dan langsung aja kita jalan cuy. Jadi ini kita udah selesai jogging, dan kalau untuk smartwatchnya ini masih aman banget, nggak ada masalah. Dan ini ya lumayan deras lah di sini ya. Kalau untuk nyaman penggunaan nanti kita bahas. Yang terpenting kalau untuk masalah fungsional untuk olahraga beserta fungsi anti airnya di sini dia oke, dan nanti kita bahas di selanjutnya. Nah, jadi aku udah cobain smartwatch JT Elite Series ini selama seminggu, dan saatnya kita masuk ke bagian kenyamanannya dulu cuy. Nah, karena kenyamanan itu penting, kalau nggak nyaman ya nggak enak gitu. Nah, seperti pasangan, nggak nyaman nggak enak gitu. Nah, jadi kalau untuk smartwatch ini di bagian kenyamanannya menurut aku cukup oke. Yang pertama. Yang kedua itu di sini kalau di penggunaan aku selama seminggu ketika aku berolahraga, saya merasakan feel dari smartwatchnya ini lumayan berat. Karena apa? Karena di sini dia menggunakan bahan yang solid cuy. Nah, jadi kalau kita lihat di bagian sisi-sisinya ini dia nampak kayak besi gitu, dan kalau kita lihat di spesifikasi dia katanya itu bahannya zinc alloy. Dan kalau di sini bobotnya cukup berat, cukup terasa. Walaupun dia di sini terkesan cukup berat, tapi dia di sini sebanding gitu dengan apa? Dengan build quality-nya, desainnya, dan juga di sini kekuatannya juga semuanya sebanding gitu. Nah, karena kalau kita lihat material di sini udah pasti keras banget. Dia di sini cuman bagian belakangnya aja ya yang menggunakan material plastik. Di bagian sisi-sisi samping, atas, bawah, depan di sini dia menggunakan zinc alloy semua. Dan kalau misalkan feel ketika dipakai itu dia di sini kan bentuknya agak menonjol ya. Kalau kita lihat di bagian belakangnya sini, nah nampaknya ada tonjolannya ya di bagian sensor ya. Nah, di sana dia terasa kayak agak menekan aja sedikit itu. Nah, jadi kalau untuk
feel penggunaan dan kenyamanannya kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang langsung aja kita masuk ke bagian spesifikasi dan fitur dari smartwatch ini, coy. Untuk spesifikasinya, smartwatch ini memiliki ukuran layar sebesar 1,39 inci yang dimana resolusinya itu 360 kali 360 piksel yang dimana dia menggunakan panel IPS. Nah, walaupun dia di sini menggunakan panel IPS, tapi di sini menurut aku dia kayak ya semi-semi OLED gitu ya. Karena kalau kita lihat di sini dia warna hitamnya ini cukup pekat dan dia di sini kalau kita lihat juga kontrasnya itu oke banget gitu. Jadi dia bukan smartwatch yang murah-murah itu, enggak, ini nampak premium sekali layarnya. Untuk spesifikasi baterainya, smartwatch ini menggunakan baterai sebesar 300 mAh yang kalau misalkan kalian konekkan terus ke HP 24 jam, dia bisa bertahan kurang lebih sekitar 3 hari. Tapi kalau misalnya kalian ada disconnect sesekali dari HP kalian, connect disconnect gitu, nah dia kurang lebih bisa bertahan selama 5 sampai seminggu gitu. Nah, jadi cukup lama. Dan kalau misalkan kalian pakai ini tanpa kalian connect ke HP, tanpa kalian aktifkan Bluetooth-nya, nah ini dia bisa bertahan 20 sampai 30 hari, tergantung tipe penggunaan. Nah, kemudian untuk materialnya, smartwatch ini menggunakan material zinc alloy plus plastik di bagian belakangnya. Jadi di sini dia tidak full semua zinc alloy ya, dia di belakang ada plastik di bagian sensornya ini. Nah, sekarang kita masuk ke fitur dari smartwatch ini, cuy. Kalau untuk fiturnya di sini lengkap banget, mulai dari Bluetooth call, IP67 water resistant. Jadi buat kalian yang misalkan jogging sambil hujan-hujanan, nah itu masih aman banget. Kemudian juga ada voice assistant, NFC. Nah, NFC-nya ini yang keren banget. Kalau misalkan kalian di rumah sudah pakai smart door, kalian kan biasanya itu bawa kartu tuh. Nah, tapi ini nggak perlu lagi. Kalian tinggal register aja NFC dari smartwatch ini. Setelah kalian konekkan, kalian bisa pakai untuk buka pintu rumah kalian tanpa kalian harus pakai kartu lagi. Nah, dan kemudian smartwatch ini dia juga bisa telepon ya. Nah, jadi dia di sini maksudnya bisa telepon adalah, oke, sekarang kita coba ya. Di sini kita pencet ke bagian menu dan di sini banyak banget menunya. Kita sekarang masuk ke telepon dulu, panggilan. Oke, nah masuk. Nah, itu masuk. Nah, itu masuk ya. Masuk ya. Nah, dan kemudian smartwatch ini juga support mode olahraga yang lengkap banget. Di sini dia kurang lebih ada 100 mode olahraga yang bisa kalian pilih. Nah, caranya gimana? Kalian tinggal pencet ini aja. Nah, dia tombolnya di yang bawah punya kalian pencet. Nah, ini mode olahraganya semua ada: berlari, treadmill, berjalan, bersepeda, mendaki gunung, lewati lembah, apa segala macam. Sampai cari kitab suci pun bisa di sini, lengkap banget. Nah, ini bisa kalian custom. Intinya smartwatch ini dia fitur olahraga yang lengkap. Dia juga di sini memiliki fitur notifikasi pesan, bisa kalian custom. Misalkan ada orang chat nih. Nah, masuk kan di sini Nopal test. Oke. Ketika aku pencet, buka. Masuk kan? Nopal 3 pesan baru. Oke. Dan kemudian di sini fitur kesehatannya sudah lengkap, mulai dari oksigen darah, detak jantung. Di sini dia ada gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau tes detak jantung kalian, dan kalau misalkan kalian yang peduli banget sama kesehatan, kalian tinggal pakai aja smartwatch ini dan dia di aplikasinya bisa kalian lihat secara real time. Nah, jadi kalau untuk fitur-fiturnya di sini lengkap banget, bisa kalian lihat. Kalau di bagian depan sini dia untuk kesehatan, oksigen darah, langkah kaki dan lain-lain, dia semua ada di sini. Oke, aku udah langkah 2000 langkah hari ini karena aku jogging. Oke, kemudian di sini ada record. Kalau kita mau olahraga running, nah kita nanti bisa tengok langkah kaki kita sampai mana, dan kemudian kalender. Oke, dan di sini ada device. Nah, kalau cara untuk konekkannya nggak perlu saya ajari lagi, itu udah basic banget. Nah, kalian tinggal pelajari aja sendiri. Dan kemudian di sini kalau kita lihat ada fitur-fitur yang tersedia di smartwatch ini dan kalian bisa atur semua di sini. Dan kalau untuk fiturnya tadi kita udah bahas dan kita nggak akan bahas lagi. Dan kemudian di bagian sini ada antarmukanya. Di sini kalian bisa download template-template yang banyak banget disediakan. Tapi kalau misalkan kalian males ganti tema dari sini, kalian bisa langsung dari smartwatch-nya dengan cara kalian tinggal pencet aja. Oke, pencet lama, slide. Nah, yaudah, dia bakalan pindah. Tapi kalau untuk tema-tema baru, update-nya memang dari sini. Nah, yang terpenting sebenarnya bukan ada di interface-nya yang banyak, tapi ada di sini, custom dial. Nah, jadi kalian bisa custom dial-nya di sini sesuka hati kalian. Di sini clock number-nya kalian bisa custom, warnanya bisa kita custom, kita langsung coba aja custom. Background-nya bisa kita custom, oke. Kita bakal melihat hasil karya kita. Dan kalau misalkan kalian mau nampak kayak jam-jam klasik, kalian tinggal download aja smartwatch. Ini background jam klasik
Ya udah, kalian tinggal pasang. Nah, ini jadi kayak gini bentuknya. Kalian bisa ganti backgroundnya sesuka hati kalian. Ini aku langsung coba. Jadi ada request dari Nopal, dia mau backgroundnya diganti jadi ini. Oke, kita gas langsung ya. Kita buka aplikasi JT-nya, kita load background. Oke, kita kasih ini. Nah, tulisannya gue jadi ngeri. Oke, gas. Oke, nah langsung kita sinkronkan, gas. Oke, dan kita lihat menjadi apa? Apakah mantap? Oke, 100%. Oke, 100%. Kita pencet 1, 2, 3. HP ini. Nah, jadi kurang lebih gambarnya seperti ini. Jadi menurut aku di sini keren banget, custom banget. Dan kemudian di sini selain itu dia juga memiliki timer alarm stopwatch. Nah, kalau itu udah fitur biasa lah ya. Dan kemudian di sini ada fitur Find My Phone. Jadi fitur Find My Phone-nya itu ini kita contohkan langsung. Contoh misalkan kalian pikun pelupa gitu. Nah, kalian tinggal buka aja smartwatch kalian, oke, dan kemudian kalian pencet ini. Pastikan HP kalian connect sama smartwatch ya. Kalau nggak connect, mana bisa cuy. Nah, sekarang kita cari di sini temukan perangkat. Nah, di sini ada temukan perangkat, kita pencet. Oke. Masuk kan? Udah. Tinggal kalian cari aja HP-nya di mana. Nah, itu fiturnya sangat membantu. Dan kemudian selain itu smartwatch ini juga bisa dipakai untuk remote selfie. Nah, sekarang langsung kita coba aja, oke. Nah, jadi untuk remote selfie-nya itu caranya gampang sekali. Kalian tinggal buka aplikasi JT Connect dan kemudian kalian pilih device. Nah, di sini dia ada menu remote selfie. Nah, ini kita pindah ke kamera depan. Oke, ini kamera depan, nah ini kamera atas. Nah, oke. Nah, jadi kalau kalian buka fitur ini, dia bakalan di sini mengambil gambar. Nah, jadi kalau misalkan kita pencet, dia langsung ngambil foto. Jadi cara kerja seperti itu, simple banget tapi di kondisi tertentu sangat berguna. Nah, kemudian smartwatch ini juga memiliki speaker di dalamnya built-in. Kalian bisa dengerin lagu dan juga ada gamenya. Nah, ini dia yang keren banget. Kalian tinggal slide ke bawah. Di sini dia ada gambar ini. Speaker, ada gambar speaker, ada gambar HP-nya, oke. Apakah Anda yakin suara dari ponsel diputar dari jam tangan? Oke. Nah, maka apapun yang kalian putar, dia bakalan bunyi di smartwatch-nya, bukan di HP. Nah, contoh. Oke, jadi sekarang kita bakalan coba kualitas speaker dari smartwatch-nya. Nah, ini dia connect di Bluetooth dan suaranya berasal dari ini ya, smartwatch-nya ya. Nah, jadi buat kalian yang mau dengerin suaranya pakai headset ya. Oke, suaranya dari ini ya, bukan dari HP ya. Nah, dari HP nggak ada suara. Nah, jadi sebenarnya fitur ini dipakai cuma buat telepon ya. Jadi kalau misalnya kalian telepon bisa Bluetooth calling, kalian tinggal gini aja udah bisa telepon gitu. Fitur ini sebenarnya untuk telepon, cuman dia di sini menyediakan kualitas speaker yang bagus dan menurut aku ini cakep banget. Dan kemudian kita masuk ke permainan. Nah, jadi permainannya cuma satu, jangan ngarep banyak cuy. Nah, jadi gamenya game-game seperti ini. Yang penting bisa main lah ya. Buat kalian yang suntuk, di sini juga ada game dan kita udah bahas semua fitur, spesifikasi dan desain build quality dari smartwatch ini. Dan menurut aku overall smartwatch ini oke banget. Dan kalau untuk harganya, smartwatch ini dijual dengan harga 899.000 dan menurut aku ini worth it banget. Produktivitasnya tinggi, bisa smartwatch ini. Dan kalau untuk kenyamanannya oke, desain oke, build quality oke. Dan di sini fitur-fiturnya udah lengkap banget. Bahkan kalian bisa buka pintu gitu. Dan bahkan lagi kalau kalian bosan bisa main game. Nah, jadi buat kalian yang mau beli silahkan sikat, link pembelian termurahnya itu ada di kolom deskripsi, termurah terpercaya. Nanti kalau misalkan ada lebih murah lagi, aku ganti linknya supaya kalian gak usah capek-capek cari lagi. Dan kebetulan lagi ada promo di linknya. Nah, jadi kalian silahkan cek linknya sekarang karena di sana adalah link promo dari JT. Nah, jadi kalian silahkan cek dan kalian lihat gitu. Pantau terus, jangan kasih kendor. Nah, jadi silahkan sikat dan oke, mungkin video kali ini sampai di sini dulu. Jangan lupa klik like apabila kalian suka dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman-teman kalian perlu info seputar channel ini. Dan apabila ada klik dan kemudian kalau ada kritisan komentar silahkan komen di kolom komentar, nanti kita akan diskusikan. Oke, saya Rikan, sampai jumpa di video unboxing dan review selanjutnya. Goodbye.